Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali berbagi sedikit kisah tentang Kan'an, anak Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai 4 orang keturunan. Putra pertamanya bernama Kan'an dan adik-adiknya bernama Yafith, Sam, dan Ham. Sebelum azab menimpa kaum Nabi Nuh, Kan'an menyembunyikan kebenciannya kepada bapaknya dan pura-pura beriman. Namun ketika azab tiba dan banjir besar mengepung seluruh bagian bumi, tampaklah kedurhakaan Kan'an. Allah membongkar kemunafikannya dan tidak memasukkannya ke dalam golongan yang selamat. Sehingga saat bahtera Nabi Nuh mulai berlayar, Kan'an anak Nabi Nuh alaihi salam tidak mau masuk ke dalam kapal dan tetap ingin menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak sebuah gunung yang belum terjamah air. Kan'an yakin air tidak mungkin sampai puncak gunung tersebut. Ketika seluruh air telah menutupi bumi, muncullah naluri kasih sayang seorang ayah, yang akhirnya membuat Nabi Nuh alaihissalam dengan segala upaya berusaha mengajak, hingga membujuk dan merayu Kan'an, anaknya, supaya bersedia ikut bersamanya naik ke bahtera. "Kan'an anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Janganlah engkau mati bersama orang-orang yang kafir." Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan selamat berada di puncak gunung itu," kata Kan'an dengan pongah. "Kan'an, dengarkan ayah, tidak ada satupun yang dapat melindungimu dari keadaan ini selain Allah yang Maha Penyayang." Quran Surat Hud ayat ke-42-43. Di sela pembicaraan antara ayah dan anak tersebut, tiba-tiba muncullah gelombang besar yang menghalangi keduanya. Kan'an seketika lenyap dari penglihatan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berusaha mencari, namun beliau tidak menemukan selain ombak yang semakin tinggi. Nabi Nuh alaihi salam sangat sedih. Ia telah kehilangan anak yang sangat disayanginya. Tiada lagi permukaan bumi yang tersisa. Seluruhnya telah tenggelam hingga tak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang berada di atas perahu. Nabi Nuh sangat bersedih dan menyesali kematian anaknya yang tragis. Beliau menyesal mengapa Kan'an tidak mengikuti ajakannya. Nabi Nuh bertanya-tanya mengapa Allah tidak menyelamatkan anaknya. Padahal Nabi Nuh melihat selama ini Kan'an tidak tampak membantah ucapannya. Rupanya Nabi Nuh tidak menyadari kalau selama ini Kan'an menyembunyikan kekafirannya. Nabi Nuh yang saat itu sangat bersedih tanpa disadari terucaplah dari lisannya permohonan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surat Hud ayat ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjelaskan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan selamat. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat ke-46. Seketika Nabi Nuh pun tersadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekilafannya. Akhir banjir bandang Nabi Nuh. Banjir topan dan tsunami melanda semua belahan bumi. Tak satu pun bagian bumi yang tidak tenggelam. Satu riwayat menggambarkan bumi seperti bola air. Seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia musnah. Tak ada satupun yang tersisa. Setelah 150 hari terombang-ambing di atas laut tanpa batas, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi perintah agar air surut. Setelah air surut, maka mendaratlah bahtera Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Jud, Armenia. Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya dalam bahtera. Sekitar 80 orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh, beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun. Mereka bersama hewan yang selamat memulai kehidupan baru mereka. Diriwayatkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang turun bersama dalam bahtera akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun.
Hanya anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafid yang memiliki keturunan. Hingga akhirnya seluruh ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga. Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia. Sam dan keturunannya merupakan cikal bakal bangsa Arab. Yafis melahirkan keturunan bangsa Rum, yaitu Romawi. Dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah atau Ethiopia. Demikianlah sedikit kisah anak Nabi Adam Kan'an yang durhaka, yang tidak selamat karena tidak ikut bersama ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan gairah kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan. Rasulullah SAW selalu mengisi ruh para sahabat dengan salah satu memasukkan kisah para nabi. Kisah-kisah tersebut beliau dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Melalui kisah-kisah tersebut Allah kuatkan dan teguhkan hati Rasulullah dan para sahabat dalam mengembalikan kejayaan Islam. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.